Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat ini mungkin para pemirsa kaget ya, kenapa kok tumben membuat vlog kok tidak sepedaan. Nah, dan di sini ada rekan saya atau yang biasa sepedaan sama saya, ada Alan. Nah, yang satu lagi ini sebagai narasumber kita. Nah, beliau ini adalah dua orang dokter muda yang menjadi panutan. Nah, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Wow, kagum sekali ya. Biasanya vlog gini mas. Sekarang harus lihat kamera di meja, apalagi saya dengan dua dokter. Aduh. Oke, nah, apakah yang dibahas kali ini beda dengan apa? Ada kaitannya dengan sepeda? Tentu ada. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah gini. Jadi ada tren yang akhir-akhir ini sedang nge-hype di kalangan kita semua. Nah, terutama semenjak COVID-19 ini kan penjualan sepeda dan banyaknya orang-orang yang bersepeda kan jadi banyak. Banyak pemula. Nah, itu bagus. Namun ada kayak sedikit keresahan. Dan saya mungkin dari Alan juga yang suka bersepeda tentang apa ya? Itu tentang ini. Banyaknya berita-berita tentang orang bersepeda tiba-tiba meninggal mendadak. Nah, itu kan rasanya yuk orang-orang melihat, waduh, apakah bersepeda itu berbahaya itu? Kok bisa-bisanya orang meninggal? Nah, saya iklan ber. Nah, saya searching itu ada yang namanya ini, ada yang pertama itu jelas dari dokter yang melampaui kemampuan orang tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang medis itu kira-kira bagaimana tentang apa jantung yang bekerja terlalu keras? Jantungnya. Ya. Jadi kalau misal ini langsung ke jantung. Langsung ke jantung. Langsung ke jantung. Oh, ya. Sebelumnya kalau misal penyebab kematian itu kan nggak bisa langsung apa ya, orang awam atau orang yang misalnya di jalan gitu kita menyimpulkan penyebab kematiannya apa gitu. Karena penyebabnya pasti ya kemungkinannya banyak. Jadi perlu ditelusuri gitu. Biasanya kalau yang penyebab kematian kalau dikaitkan dengan jantung bisa jadi karena serangan jantung. Jadi misalnya, tapi ada penyebab lain juga ya. Kalau serangan jantung itu nama medisnya penyakit jantung koroner. Ya, Jantung koroner, ingat-ingat. Itu bawaan atau gimana? Ada hubungannya dengan bawaan? Apakah kalau kita pemula nih, kita sehat, itu kita sepeda, kita tahu gimana itu bisa punya ginjal? tergantung lagi apakah di apa ya tubuh kita udah ada penyakit tertentu atau belum. Misalnya keluarga kita ada yang riwayat serangan jantung atau meninggal mendadak juga, itu kemungkinan bisa ditelusuri ke arah sana gitu. Atau mungkin bisa juga karena kekurangan oksigen juga bisa. Karena sebenarnya kalau semua kematian kan ujung-ujungnya karena kekurangan oksigen kan, apapun penyebabnya biasanya ya karena kekurangan oksigen di jantungnya atau di otaknya misalnya. Kalau gini, misalnya gini, kan banyak juga kasus-kasus ini, contohnya ada artis, ada siapapun lah, public figure yang kemarin kan dia orangnya sehat, dia suka gym, dia gaya hidupnya
sehat banget lah, tapi tiba-tiba dia meninggal. Nah, apakah itu ada pengaruhnya dengan jantung yang mungkin terlalu keras bekerja, kemudian istilahnya heart rate-nya, HR-nya itu drop, itu ada hubungannya? Ada hubungan. Jadi ada penyakit yang memang berhubungan karena intensitas yang terlalu berat. Seperti yang tadi, kalau misalnya kita aktivitas terlalu berat, entah itu olahraga atau aktivitas apapun, itu bisa memicu aktivitas simpatis kita, atau ya pokoknya aktivitas simpatis itu ketika kita ya bekerja terlalu berat itu. Yang tadinya mungkin kalau dia istirahat itu dia ya akan bagus-bagus aja, tekanan darahnya akan terkontrol, terus aliran darahnya juga akan terkontrol. Tapi kalau ketika dia aktivitas berat, otomatis kan kebutuhan pasokan oksigen untuk otot-otot jantung, otot-otot di organ-organ lain itu kan juga akan meningkat. Nah, kalau peningkatan kebutuhan itu tidak sesuai dengan supply-nya, oksigen misalnya, ya kayak misalnya yang balik lagi ke lagi olahraga, itu kan otot-otot jantung tetap butuh oksigen dan untuk menggerakkan dia sendiri. Tapi kalau dia karena sakit jantung koroner yang tadi saya bilang, terus darahnya tersumbat, nah oksigen itu kan dibawa lewat pembuluh darah kan, lewat pembuluh darah. Terus penyempitannya semakin sempit pembuluh darahnya, oksigennya nggak bisa masuk, otot jantungnya lama-kelamaan akan mati gitu. Terus satu lagi mungkin selain dari jantung koroner, bisa juga karena gangguan irama jantung ya. Jadi ada juga penyakit yang menyebabkan irama kita tuh terganggu, entah itu lebih cepat atau lebih lambat atau nggak beraturan gitu. Itu juga kaitannya dengan irama jantung dan aktivitas kelistrikan jantung. Jadi jantung itu berdetak itu butuh potensial listrik gitu. Berarti kayak yang alat pacu jantung yang iya. Nah itu kalau misalnya orang udah istilahnya henti jantung gitu kan, pakai alat pacu itu supaya jantungnya bisa, kita usahakan supaya ini kembali lagi. Nah ini kembali ke sepeda ya Pak ya. Jadi kira-kira apa nih Pak sebelum kita kalau misalnya saya pemula ya Pak ya. Nah apa yang persiapan kita biar kita tuh nggak terjadi hal yang jadi biar siap, isi kita siap. Nah itu bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau secara umum ya dari sisi medis, ketika kita mau aktivitas fisik, apalagi aktivitas fisik berat kayak sepeda atau olahraga apapun sebenarnya, ya usahakan dicek dulu kondisi kesehatan kita. Pertama, kalau misalnya kita sakit, udah pasti nggak usah olahraga lah. Jangan dipaksakan, apalagi kalau olahraga berat kan. Terus mungkin kalau orang awam itu kan kurang kurang tahu, atau mungkin beberapa nggak pernah cek tekanan darah dan sebagainya. Jadi saran saya adalah check up dulu kondisi medis. Paling gampang itu ya dari 4 tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital. Ya, dari tekanan darah, terus dari suhu tubuh, terus pernapasan, laju nafas, sama nadi. Denyut nadinya per menit itu apakah sudah normal atau belum? Denyut nadi itu bisa disebut dengan HR itu bukan sih Pak? Ya, sama aja. Oh yang berapa per BPM, berapa per BPM? Ya. Nah, saya kan pernah baca, jadi begini kita sebagai user pemula, jadi bagaimana sih cara ngeset HR maksimal kita itu, HR maksimal itu kan 220 dikurangi dengan umur kita masing-masing. Nah, kita tidak boleh melebihi HR itu. Nah, penting sekali kita untuk sedikit berinvestasi untuk menggunakan RM atau badan monitor. Ya, ada sensor HR di sini, dalam olahraga ya, ada sensor HR di sini, lalu dikonekkan di jam atau di aplikasi atau mungkin di GPS sepeda Anda. Nah, harganya juga bervariasi ya Pak. Ada yang mahal, ada yang tergantung brand. Intinya jangan memaksakan. Yang penting Fungsi. Nah, sama satu lagi Pak pertanyaan. Kan gini, pertama untuk saya ya, saya kan termasuk orang yang badannya terlalu subur. Nah, itu
kira-kira apakah olahraga sepeda itu terlalu berbahaya untuk orang-orang yang berat badannya terlalu besar seperti saya atau malah justru baik lah? Kalau untuk itu yang balik lagi ke tadi yang saya bilang, sebenarnya kalau dari si medis, kalau badannya terlalu subur ya katakanlah seperti itu, kita sangat menganjurkan untuk beraktivitas fisik karena itu Jangan kan, obesitas. ya karena itu kan untuk menurunkan berat badan gitu kan. Nah, betul sekali. Dan biasanya kalau misalnya kelebihan berat badan, yang apalagi yang sampai obesitas itu jadi faktor risiko untuk penyakit-penyakit di kemudian hari kayak gitu. Nah, jadi bersepeda ya bersepeda, makanya secukupnya. Jadi jangan terus bersepeda terus makannya juga lebih banyak, nggak masuk. tapi kita udah ini loh. Oh, Sejak SMP udah turun loh. dulu yang saya SMP ini, jadi mereka berdua itu teman-teman Teman SMP SMP. saya dulu. Dulu SMP itu saya bulat, alhamdulillah agak menjulang sedikit tapi ya tetap agak bulat. Jadi ikutnya Ini kita jaga jarak ya. Jadi Jarak 1 meter ini. 1 meter. Cuma kameranya mungkin terlalu dekat. sampai kita sudah ya, protap masker bawa. Karena ini ngobrol jadi dilepas. Nah, karena mulutnya tidak jelas kan, para pemirsa juga tidak akan bisa melihat. Kembali ke topik. Nah, tadi kan jantung sudah, terus tadi persiapan untuk bersepeda nih ya. Lalu, apakah orang-orang gemuk seperti saya itu berbahaya untuk bersepeda? Ya, ternyata tidak. Malah dianjurkan untuk melakukan aktivitas pembakaran lemak ya Pak. Bentar dulu, kan belum selesai. Ya Allah. Bahaya nanti kalau apa semuanya langsung sepeda gitu. Jadi yang saya bilang tadi sebenarnya cek dulu kondisi medis yang 4 tanda-tanda vital itu. Kalau bisa sih ya ke dokter lah biar konsultasi. Karena kan kalau misalnya kondisi medis itu kan kita nggak bisa apa ya, dari untuk semua orang nggak bisa meratakan kan, pasti kondisi medis satu orang beda dengan orang lain. Kalau bisa ya cek ke dokter terlebih dahulu. Harus kenal diri kita sendiri. Iya. Jadi medical check up itu penting ya Pak. Penting buat menjaga. Jadi ke dokter itu jangan cuma ketika sakit, cek kesehatan itu perlu ke dokter. Ya, sekedar tes darah lah atau apa lah. Kalau rutin 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali. Iya, itu kan diremas kan. Iya, karena masa Kontrol Baik dari gigi maupun mulutmu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari beberapa teman-teman. Jadi di saat pandemi kayak gini nih, yang diperlukan bagi sepeda itu sebenarnya menggunakan apa saja biar tidak mudah tertular sama COVID itu. Sekarang lagi rame ya pandemi. Jadi gimana sih kita mencegah biar kita bersepeda sehat dan kita juga nggak menyebarkan maupun berguna seperti itu. Oh iya. Jadi ini sebenarnya lagi hits banget ya di media sosial mana aja lagi dibahas banget. Dan WHO pada saat dunia baru aja ngeluarin statement atau pernyataan bahwa kalau kita olahraga, apalagi intensitasnya berat, sebaiknya nggak pakai masker. Oh, nggak pakai masker. Sebaiknya nggak pakai masker, tapi harus jaga jarak, gitu. Jadi paling bagus itu ya olahraga nggak pakai masker, tapi usahain di tempat yang sepi, terus nggak ada orang lain. Menjauhi keramaian. Kalau bisa ya ya sendiri, atau mungkin kalau 2 orang ya tetap dijaga jaraknya gitu. Terus yang tadi sempat disinggung juga, karena kan kalau aktivitas berat kebutuhan oksigen kita banyak punya. Kalau masker, apalagi pakai maskernya nggak benar, atau maskernya mungkin bahan yang terlalu tebal, kita ngap sampai nggak bisa nafas, itu yang lebih berbahaya. karena kan gini, kan kita mengeluarkan CO2, ya kan? Ketika kita menggunakan masker, jadi CO2-nya itu terkumpul di maskernya itu. Kalau saya mikirnya kayak gitu, terus kalau kita istilahnya kalau kita ngap-ngap gitu kan, itu kan kita menghirupnya kan lebih banyak. Itu itu kalau CO2-nya masuk lagi itu ada kemungkinan enggak Pak?
Mungkin sih, mungkin. Cuman kalau untuk apa ya, memastikan apakah itu benar-benar penyebab kematiannya karena kehabisan CO2, kita belum tahu. Ya, untuk kalau kita menyamakan semuanya karena apa namanya kehabisan oksigen, terus keracunan CO2 istilahnya, itu ya nggak bisa memastikan. Siapa tahu ya mungkin ada yang tadi bilang penyakit bawaan. Tapi ya yang saya bilang tadi secara umum kayak gitu, untuk mengurangi risiko sebaiknya kalau intensitas berat nggak pakai masker. Berarti pakai maskernya kalau misalnya ketika sedang jadi habis jalan jauh nih, terus misalnya saya pengen lewat ke pusat kota itu lihat-lihat cuci mata itu, nah itu pakai maskernya karena banyak orang di situ dan juga intensitasnya tidak berat. Betul. Tapi kalau misalnya nanjak kemana yang tinggi yang membutuhkan oksigen banyak, itu masker dilepas saja dengan menjaga jarak. Nah selama COVID ini lebih baik untuk tidak usah pelotonan terlebih dahulu. Nah kalau tidak tahu pelotonan itu adalah bersepeda dalam jumlah yang banyak dalam satu kelompok. Ya peloton itu satu kelompok bersepeda. Nah lebih baik dibuat ya maksimal berapa lah, 3 atau 4, 2 lebih utama. 1 atau sendiri aja. Sendiri. Cari tempat-tempat yang seger. Nah berdua lah. Nah kalau berdua kan paling nggak satu ada yang bisa dimintai tolong untuk memfoto. Nah, tapi ya jaraknya jangan terlalu dekat, jangan dempet-dempetan. Dalam pandemi ini lah. Atau kalau terpaksa misalnya rame banget yang tadi bilang, tapi intensitasnya ringan sedang, misalnya ringan, ya sebaiknya pakai masker. Karena kan kalau rame banget kerumunan itu kan tetap kalau nggak dijaga ya tetap risiko infeksi juga. Jadi ya memang harus pertimbangkan. Oke, terima kasih Pak Dr. Fahmi atas informasinya. Jadi begini, bersepeda itu untuk menjaga kesehatan, untuk menjauhi segala penyakit. Jangan sampai bersepeda itu justru membuat Anda kena penyakit. Bersepedalah secara bijak, lalu taati aturan lalu lintas, jaga protokol selama COVID ini, tetap jaga kesehatan. Ada tambah lagi mungkin? Cukup. Oke, cukup. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.